Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pemandu Kampung. Kali ini kita akan menelusuri nama tokoh, tempat, serta sejarah di balik keberadaan Pengging. Sobat Delaner, Pengging adalah wilayah kuno yang terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan menjadi kota cikal bakal Kesultanan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak Bintoro. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa daerah Pengging menjadi kawasan ideal yang berkaitan dengan masa beberapa kerajaan seperti Majapahit, Kesultanan Demak Bintoro, Kesultanan Pajang, Kesultanan Kartasura, dan Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Dan konon diyakini menjadi kawasan daerah otonomi kuno pada masa kerajaan tersebut. Daerah Pengging berada di ketinggian 177 meter di atas permukaan laut dan merupakan kawasan yang kaya akan air sehingga daerah Pengging disebut sebagai daerah Tirta Amarta. Di beberapa daerah ditemukan beberapa artefak yang diyakini sebagai peninggalan dari Keraton Pengging, seperti arca Ganesha dan beberapa terakota yang ditemukan di Desa Bantulan, 3 buah yoni yang ditemukan di Desa Dukuh Badean. Keberadaan daerah Pengging juga tersebut di dalam Prasasti Pengging yang dikeluarkan pada tahun 819. Pengging juga disebutkan di dalam Kitab Negara Kertagama pada Plupuh ke-17. Sebelum kita melanjutkan penelusuran, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Yang pertama, kita akan mengunjungi makam Raden Ngabehi Yoso Dipuro. Sobat Delaner, makam Yoso Dipuro berada di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Raden Ngabehi Yoso Dipuro adalah seorang pujangga kenamaan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan beliau merupakan bangsawan dari garis keturunan Keraton Pajang, yakni putra dari Raden Tumenggung Padmonegoro, seorang prajurit Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Raden Ngabehi Yoso Dipuro lahir pada tahun 1729 dengan nama Bagus Banjar yang dikenal sebagai Jaka Subuh. Beliau merupakan murid dari Kiai Hanggamaya dari daerah Bagelen. Raden Ngabehi Yoso Dipuro kemudian mengabdi kepada Pakubuwono II, penguasa Keraton Kartosuro Hadiningrat, dan bersama Pangeran Wijil IV dan Tumenggung Arumbinang, Raden Ngabehi Yoso Dipuro ikut andil dalam memindahkan
Keraton Kartosuro Hadiningrat ke Desa Solo. Pengabdiannya kemudian berlanjut sampai masa Pakubuwono keempat yang bertahta di Keraton Kasunanan Surakarta. Sebagai seorang pujangga kenamaan, Raden Ngabei Yosodipuro telah melahirkan karya-karya sastra seperti Serat Rama yang merupakan saduran Kakawih Ramayana, Serat Bharatayuda yang merupakan saduran Kakawih Bharatayuda, dan Serat Mintaraga yang merupakan saduran Kakawih Arjuna Wiwaha. Karya-karya beliau digubah dalam bentuk tembang mocopat dengan gaya bahasa Jawa baru. Masjid arsitektur Jawa kuno dengan bentuk limasan berpendopo dilengkapi dengan 5 pintu utama yang melambangkan 5 rukun Islam. Masjid Cipta Mulia dibangun oleh Pakubuwono X untuk melengkapi bangunan-bangunan di kawasan pemandian keluarga raja di daerah Pengging, di mana raja-raja Solo menghabiskan waktu beristirahat bersama keluarga kerajaan. Sobat Dolonor, Pengging merupakan kawasan ideal yang memiliki kesuburan tanah dengan air yang melimpah, sehingga dikenal sebagai kawasan Tirta Amarta. Keberadaan umbul atau sumber mata air yang banyak di kawasan Pengging kemudian dikembangkan sebagai kawasan wisata oleh pemerintah Kabupaten Boyolali. Pengging kemudian berkembang sebagai daerah wisata secara budaya dan alam. Nama Umbul Pengging telah dikenal masyarakat sebagai tempat peristirahatan dan pemandian keluarga raja. Tempat peristirahatan dan pemandian keluarga Raja Surakarta seperti Umbul Temanten yang dibangun oleh Pakubuwono X dan diberi nama Temanten yang bermakna penyatuan dua sumber air yang digambarkan sebagai sepasang pengantin. Umbul Ngabean dibangun dengan berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai taman air bagi putri keluarga kerajaan. Umbul Sungsang merupakan kompleks pemandian keluarga kerajaan yang sampai saat ini masih menjadi pusat kegiatan ritual sanggrahan dan kungkum pada malam Jumat Pahing. Keberadaan pemandian tersebut masih bisa ditemui hingga saat ini dan telah menjadi objek wisata
keluarga bagi masyarakat di sekitar daerah Pengging pada khususnya dan Boyolali pada umumnya. Pada hari tertentu masih menjadi tempat bagi ritual kungkum. Peziarah yang melakukan ritual kungkum dibekali selembar janur kuning yang telah didoakan dan disanggarkan di pusara Raden Ngabei Yosodipuro, dan selanjutnya melakukan kegiatan kungkum di Umbul Pengging yang bermakna penyucian jiwa. Dengan ritual kungkum diharapkan semua sifat buruk bisa luruh hingga mencapai kesucian hati, jiwa, dan raga. Demikian perjalanan penelusuran kita tentang nama tokoh, tempat, serta sejarah di balik keberadaan kota Pengging. Sampai bertemu dengan perjalanan pemandu kampung berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.